Bukan tentang misil, bukan tentang jumlah tentara, tetapi tentang siapa yang masih punya tanah untuk berdiri dan siapa yang masih punya air untuk bertahan. Saat ruang hidup menyusut, manusia tak lagi pindah karena ingin, melainkan karena harus. Dan ketika jutaan orang bergerak bersamaan, dunia tak lagi hanya menghadapi bencana, tapi ketegangan yang bisa berubah menjadi konflik. Perang abad ini mungkin tidak dimulai oleh tembakan pertama, tapi oleh rumah terakhir yang tak lagi bisa dihuni. Di video ini, kita membahas satu kenyataan besar. Perang masa depan bukan soal senjata, tapi tempat tinggal. Mari kita lihat lebih dekat. Bayangkan sebuah dunia di mana perang tidak lagi dimulai karena perbedaan ideologi atau perebutan minyak. Perang berikutnya bisa lahir dari suatu yang lebih sunyi, lebih lambat, namun jauh lebih mematikan. Tempat tinggal. Ketika air laut naik, ketika tanah mengering, dan badai datang lebih sering, manusia tidak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan wilayah aman, sumber pangan, dan masa depan anak mereka. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Saat jutaan orang dipaksa pindah, garis batas negara tidak lagi sekedar garis di peta. Ia berubah menjadi tembok tak terlihat yang menentukan siapa boleh hidup nyaman dan siapa yang harus terus bergerak. Kita sering membayangkan perang masa depan sebagai ledakan, drone, dan senjata tanggih. Padahal konflik terbesar bisa terjadi tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tekanan muncul perlahan, dan krisis air, gagal panen, kota pesisir yang tenggelam, dan desa yang berubah menjadi gurun. Ketika ruang hidup menyempit, manusia mulai saling mendorong, bukan karena benci, tetapi karena takut ketidakkebagian tempat untuk bertahan. Ketakutan itu adalah bahan bakar konflik paling berbahaya di abad ini. Video ini akan membawa kita melihat bagaimana krisis iklim perlahan mengubah peta dunia, memicu migrasi besar, dan menempatkan kota-kota sebagai garis depan konflik baru. Bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang masih punya tanah untuk berdiri. Jika tempat tinggal menjadi sumber daya paling langka, maka perebutannya akan mengubah cara kita memandang keamanan, perbatasan, dan kemanusiaan itu sendiri. Dan pertanyaannya, ketika jutaan orang mengetuk pintu yang sama, apakah dunia akan membuka ruang atau justru mengangkat senjata untuk menutup harapan terakhir mereka? Kita sering memasuki era di mana cuaca ekstrim bisa memicu keputusan politik paling keras, dan kekeringan panjang bisa menyalakan ketegangan lintas batas. Masa depan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh siapa yang masih punya tempat untuk pulang, dan siapa yang terpaksa terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Perang karena tempat tinggal bukan dimulai dengan tank atau rudal. Ia dimulai dengan perubahan kecil yang diabaikan terlalu lama. Suhu naik beberapa derajat, musim hujan bergeser, air tanah menyusut perlahan. Lalu dalam satu dekade, jutaan orang sadar bahwa tanah yang mereka tempati tidak lagi bisa menopang hidup. Kota pesisir adalah garis depan pertama, permukaan laut naik sedikit demi sedikit, tapi pasti. Rob datang lebih sering, infrastruktur rusak, air bersih tercemar, harga tanah turun, lalu ditinggalkan. Mereka yang punya uang pindah lebih dulu. Mereka yang tidak punya bertahan sampai keadaan memaksa. Ketika akhirnya pergi, mereka datang ke kota lain yang sudah padat, membawa kebutuhan baru di tempat yang sumber dayanya sudah terbatas. Di sisi lain, wilayah pedalaman menghadapi musuh berbeda, panas ekstrim, dan kekeringan panjang. Lahan pertanian retak, panen gagal berulang kali, peternakan mati kehausan. Ketika pangan menipis, harga naik, ketegangan sosial ikut naik. Orang-orang mulai bergerak mencari daerah yang masih punya air dan tanah subur. Perpindahan ini jarang terlihat dramatis, tapi dampaknya besar. Desa kotor, desa kosong,
kota sesak. Masalahnya, pergerakan manusia dalam jumlah besar selalu mengubah keseimbangan. Sekolah penuh, rumah sakit kewalahan, lapangan kerja terbatas, penduduk lokal merasa tersaingi. Pendatang merasa ditolak. Dari sini percikan konflik mulai muncul. Bukan karena satu pihak jahat, tapi karena sistem tidak siap menampung perubahan sebesar ini. Air menjadi titik paling sensitif. Banyak sungai besar di dunia melintasi beberapa negara. Saat debit air menurun karena perubahan iklim, setiap negara ingin memastikan pasokannya aman. Bendungan dibangun, aliran diatur sepihak, negara di hilir merasa dirugikan. Ketegangan diplomatik meningkat. Dalam kondisi ekstrim, sengketa air bisa berubah menjadi konflik terbuka atau perang dingin berkepanjangan yang menguras sumber daya. Selain air, ada juga wilayah yang tiba-tiba menjadi lebih layak huni. Daerah yang dulu terlalu dingin mulai bisa ditinggali lebih banyak orang. Tanah baru terbuka untuk pertanian atau eksploitasi sumber daya. Negara-negara berlomba mengeklaim wilayah, membangun pangkalan atau memperkuat kehadiran militer. Bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi untuk mengamankan ruang hidup jangka panjang bagi warganya. Krisis juga mengubah cara negara memandang perbatasan. Migrasi iklim tidak menela paspor. Orang yang bergerak karena bertahan hidup bukan karena pilihan ekonomi biasa. Namun hukum internasional belum sepenuhnya siap. Banyak negara yang memperketat pintu masuk. Tembok diperkuat, pengawasan diperluas. Semakin banyak orang yang terjebak di antara zona bencana dan perbatasan tertutup. Disinilah narasi keamanan berubah. Pengungsi tidak lagi dilihat hanya sebagai korban, tetapi sering dipersiapkan sebagai tekanan terhadap stabilitas politik dalam negeri memanas. Isu tempat tinggal berubah menjadi isu nasionalisme. Pemimpin yang menjanjikan pelindungan wilayah mendapat dukungan besar. Bahasa kemanusiaan perlahan tergeser oleh bahasa pertahanan. Namun akar masalahnya tetap sama. Ruang hidup yang menyusut ketika laut mengambil daratan, ketika gurun meluas, dan ketika badai menghancurkan kota berulang kali. Manusia tidak punya banyak pilihan, mereka bergerak, dan setiap pergerakan besar selalu menuntut penyesuaian besar dari sistem politik, ekonomi, dan sosial. Jika penyesuaian itu gagal, tekanan akan dilepaskan lewat konflik. Bisa berupa kerusuhan lokal, bentrokan antar komunitas, atau ketegangan antar negara. Semua berawal dari kebutuhan paling dasar, tempat aman untuk tinggal, air untuk diminum, dan tanah untuk menanam makanan. Inilah sebabnya perang masa depan bisa berwajah berbeda. Tidak selalu diumumkan secara resmi, tidak selalu melibatkan deklarasi perang. Ia bisa hadir sebagai rangkaian krisis kemanusiaan, sengketa sumber daya, dan kebijaksanaan keras yang saling memicu. Pada akhirnya, senjata mungkin tetap digunakan, tetapi pemicunya bukan lagi semata ambisi politik atau ideologi. Pemicunya adalah tekanan lingkungan yang membuat dunia terasa semakin sempit, dan ketika dunia terasa sempit, setiap jengkal tanah berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga, sekaligus sangat diperebutkan. Kita sering berpikir perang selalu dimulai oleh keputusan manusia yang disengaja, rapat tertutup, perintah militer, strategi geopolitik. Namun perang karena tempat tinggal lahir dari sesuatu yang tampak seperti bencana alam biasa. Banjir, kekeringan, badai, gelombang panas, semua terlihat seperti krisis terpisah. Padahal mereka saling terhubung membentuk tekanan global. Ketika satu kota tenggelam, warganya pindah. Ketika satu wilayah gagal panen, penduduknya bergerak. Ketika perpindahan menciptakan gelombang baru, gelombang itu bertemu dengan batas negara, sistem ekonomi, dan politik identitas. Di titik inilah masalah lingkungan berubah menjadi ketegangan sosial, lalu bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Dunia sebenarnya punya pilihan. Kita bisa melihat migrasi iklim sebagai ancaman atau sebuah peringatan bahwa sistem kita harus berubah. Kota bisa dirancang lebih siap, air bisa dikelola bersama, bukan diperebutkan. Kerjasama lintas negara bisa diperkuat sebelum krisis memaksa semua pihak bertindak dalam kepanikan. Karena pada akhirnya tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menghentikan dampak iklim. Tidak ada senjata yang bisa menebak badai atau menahan laut yang naik. Keamanan di abad ini tidak hanya soal pertahanan militer, tetapi tentang memastikan manusia masih punya tempat yang layak untuk hidup dengan bermartabat. Jika kita gagal memahami ini, konflik demi konflik akan muncul sebagai gejala, bukan penyebab.
dan dunia akan sibuk memadamkan api tanpa pernah menghentikan sumber panasnya. Masa depan belum ditulis sepenuhnya, ia dibentuk oleh keputusasaan hari ini. Tentang bagaimana kita membangun kota, membagi sumber daya, dan memandang sesama manusia yang terpaksa berpindah demi bertahan hidup. Karena perang masa depan bukan tidak dimulai dengan tembakan pertama. Ia dimulai saat seseorang kehilangan rumah dan tidak ada lagi tempat yang mau menerima mereka. Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.